Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Teman-teman, saya akan berusaha untuk seringkas, sejelas mungkin, semudah mungkin. Pertama-tama, saya ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman supporter Persebaya, teman-teman bonek yang begitu mencintai Persebaya, yang selalu ingin menjaga, memastikan tim ini Persebaya selalu baik. Saya tadi bicara dengan teman-teman, bagaimanapun kita semua harus mengakui bahwa sulit menemukan, mungkin tidak ada saingannya, supporter sepak bola seperti bonek, seperti teman-teman semua. Itu nggak ada, sulit mencari bandingannya. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas dukungan selama ini, termasuk saat melewati pandemi kemarin, berbuat begitu banyak untuk Surabaya dan lain-lain. Berikutnya, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pemkot Surabaya, khususnya Wali Kota Surabaya, Mas Heri, karena selama pandemi, sejak beliau menjabat Wali Kota, sampai sekarang selalu memberikan support yang sangat baik untuk Persebaya, untuk membantu kami dari manajemen, untuk membantu tim supaya bisa bekerja lebih baik lagi di Surabaya, khususnya setelah melewati masa pandemi. Jadi terima kasih kepada Mas Heri dan teman-teman semua di Pemkot Surabaya. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kapolrestabes Surabaya, kepada Polrestabes Surabaya atas supportnya selama ini. Dan kita berhasil melewati masa pandemi dan sekarang bisa berkompetisi lagi di Surabaya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih ini khusus kepada seluruh sponsor-sponsor Persebaya, khususnya dalam hal ini Kapal Api, MPM Honda, lalu UM Surabaya, Extra Jos, juga kepada NF Kings ya, karena terus memberikan support kepada klub ini, percaya kepada Persebaya untuk bisa Persebaya ini sponsornya, kita punya kriteria yang cukup berat untuk menjadi sponsor Persebaya karena kita tidak menerima sponsor-sponsor yang mungkin teman-teman tahu lah, yang tidak jelas dan lain-lain. Kita komitmen dari dulu sponsor Persebaya ini harus sponsor yang baik, dan kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas supportnya selama ini. Terus saya juga mengucapkan terima kasih khusus kepada Koperasi Surya Abadi Persebaya sebagai shareholder Persebaya juga, yang selama 5 tahun terakhir memberikan kepercayaan kepada saya khususnya, itu solid, serius, dan termasuk khususnya saya mengucapkan terima kasih ketika saat 2 tahun lebih situasi pandemi, situasi liga kita tidak jelas, mereka tetap bersabar dan mau memberikan kepercayaan kepada kami, dan karena itulah kami bersyukur setelah pandemi Persebaya masih tetap sebagai klub Surabaya, tim Surabaya yang berbasis di Surabaya, yang dimiliki, yang secara saham masih dimiliki oleh 100% orang-orang Surabaya. Itu saya ucapkan terima kasih kepada Koperasi, karena di saat pandemi itu ada begitu banyak klub pindah tangan, jual beli saham segala macam, tapi Persebaya tetap selama pandemi solid berada di Surabaya dengan segala tantangannya, dengan segala permasalahan terkait dengan pandemi dan ketidakpastian liga. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih. Ini saya akan mengucapkan terima kasih dulu pada para pelatih dan pemain, karena saya paham tidak mudah menjalani liga ini di tengah situasi seperti sekarang, di tengah banyak ketidakpastian, ketidakjelasan yang harus kami hadapi dan lain-lain, tapi mereka tetap berusaha memberikan yang terbaik apapun yang terjadi. Kemudian saya ingin ucapin terima kasih khusus ini kepada satu persatu saya akan sebut. Saya ingin ucapin terima kasih kepada, yang pertama mungkin saya harus sebut Chandra Wayudi, karena dia dulu ikut di awal. Saya bisa minta tolong nggak suara yang di belakang?
karena sangat tidak mudah untuk berada di manajemen Persebaya. Godaannya banyak, tuntutannya banyak. Mungkin Chandra kalau mau kaya mungkin nggak di Persebaya mungkin. Karena saya tahu dia menolak godaan-godaan dan tawaran-tawaran selama bertahun-tahun itu luar biasa. Itu saya ngucapin, dan Chandra meninggalkan pekerjaannya dulu untuk membantu saya di Persebaya. Jadi saya ngucapin terima kasih banyak Chandra, karena pengorbanan dia untuk Persebaya menurut saya luar biasa. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang lain di Cak Ram yang sangat bersabar bertahun-tahun berbagai rezim di Persebaya. Ini kalau ditanya manajemen asli Persebaya berbagai periode ya Pak Cak Ram ini. Alek terima kasih yang terus berjuang di ground level ya untuk membantu bagaimana kita semua menjadi lebih baik. Nanang yang juga meninggalkan pekerjaannya untuk bisa membantu saya di Persebaya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih nih pada Yahya ini, karena Yahya ini saya sudah kenal sejak 2004. Yahya ini termasuk yang pertama dulu membantu saya bikin regulasi untuk DBL tahun 2004, dan dia ikut menjalani susahnya membina junior-junior yang alhamdulillah sampai hari ini tim junior kita tetap perform ya. Kalau teman-teman ngikuti perkembangan U14, U16, U18 masih sangat baik, dan itu saya ngucapin terima kasih karena ada yang melanjutkan Yahya ini begitu baik. Dan Yahya ini, teman-teman di Persebaya ini mungkin kalau misalnya mereka ini, saya tahu lah mereka ini dapat tawaran dari klub-klub lain jauh lebih besar, saya tahu. Tapi mereka semua mau terus bersama saya, itu saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Karena nggak gampang bersama saya. Bersama saya itu nggak gampang. Saya ini kolot, saya ini kaku, saya ini idealis. Jadi ya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Ya karena itu dengan situasi yang terjadi bahkan ini, ya apapun semua yang terjadi di Persebaya itu adalah tanggung jawab saya. Saya ini CEO-nya, saya ini presiden klubnya. Kalau ada yang menyebut love Persebaya, hate management, ya itu saya. Itu bukan Chandra, itu bukan Yahya, itu bukan tim pelatih, itu bukan Mas Ram, itu saya. Karena kan apapun yang harus bertanggung jawab nomor satu adalah CEO-nya di semua perusahaan. Dan itu adalah saya harus jadi kalau ditanya evaluasi, yang seharusnya saya evaluasi adalah diri saya sendiri. Dan karena itu saya sudah tadi malam kita langsung meeting ya di stadion, kita langsung meeting malam itu juga ya teman-teman. Saya nggak pulang sampai semua udah pulang, saya masih di stadion. Teman-teman Marshall tadi malam mungkin tahu saya pulang terakhir dari stadion. Kemudian tadi malam juga diskusi, dan tadi juga udah meeting panjang, dan saya sampaikan ke teman-teman ini semua keputusan saya. Karena saya bersyukur sudah mendapat kepercayaan mengelola klub yang bukan hanya saya cintai sejak kecil, karena saya dulu juga pernah ikut RTTPS, tapi yang juga dicintai oleh keluarga saya. Saya melanjutkan apa yang dulu pernah diperjuangkan oleh ayah saya, oleh senior-senior yang di Persebaya. Dan saya berterima kasih dapat kesempatan. Saya 5 tahun terakhir sangat menikmati segala grafis sinus kosinus naik turunnya perjalanan ini. Dan saya bersyukur Persebaya sekarang dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada 5 tahun yang lalu. Mungkin saya tidak perlu cerita lah, teman-teman, sehebat apapun perjuangan saya dalam 5 tahun terakhir, perjuangan teman-teman ini dalam 5 tahun terakhir, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan teman-teman semua mempertahankan Persebaya di Surabaya dulu. Ini saya merinding dengan cerita itu. Kenapa? Di tengah dipecah belahnya sepak bola Indonesia, teman-teman ini begitu kekeh mempertahankan supaya Persebaya ini tetap di Surabaya, supaya Persebaya ini tidak berada di tangan yang salah, supaya Persebaya ini tetap tidak diambil, tidak dihilangkan rohnya segala macam. Jadi apa yang kami lakukan selama 5 tahun ini tetap tidak ada apa-apa. Itu kita semua harus mengakui itu. Itu semua
hasil kerja teman-teman semua. Jadi saya minta tolong semuanya tepuk tangan karena ini akan dan mungkin dalam 5 tahun terakhir saya juga merasa cukup bangga bisa mengembalikan Persebaya ke tempat yang semestinya. Mohon izin kenapa yang saya pajang Piala Liga 2 karena ini piala yang membawa Persebaya benar-benar kembali ke sepak bola Indonesia. Dan ini piala yang ya sangat dekat di hati saya karena saya merasa tugas saya yang utama waktu itu adalah mengembalikan Persebaya ini bersama teman-teman ini semua juga. Dan saya sudah berhasil menempatkan Persebaya, teman-teman ya, bukan hanya saya, manajemen berhasil dalam posisi perusahaan yang sekarang pada level yang baik. Pada level yang baik. Tidak lagi perusahaan yang hanya nama saja. Mohon maaf kalau perlu disebut. Tapi kalau melihat perkembangan ini, maka ya saya harus mengevaluasi diri saya sendiri. Apakah saya orang yang tepat untuk membawa Persebaya ke tempat yang lebih baik lagi yang diharapkan teman-teman semua. Semua pingin Persebaya ini jadi juara. Semua. Saya juga pingin. Dan teman-teman pasti tahu lah, saya pernah bilang, berkali-kali bilang, saya pingin Persebaya ini jadi juara dengan cara yang benar. Di tengah situasi yang kita semua tahu. Ya mungkin cara saya ini mungkin ya kurang disukai atau kurang cocok dengan harapan teman-teman semua. Jadi karena itu ya saya putuskan teman-teman juga nggak tahu saya membuat keputusan tadi bahwa saya akan mengundurkan diri sebagai CEO Persebaya. Semua tanggung jawab, semua tanggungan-tanggungan, beban-beban akan kita selesaikan sebaik mungkin. Kita akan menyelesaikan secara legal sebaik mungkin, dengan sebaik mungkin, dengan positif, dengan sebaik-baiknya. Yang kenal saya akan tahu reputasi saya bukan orang yang melarikan diri dari tanggung jawab, enggak. Saya akan menyelesaikan ini dengan baik. Kita akan menuntaskan musim ini dengan sebaik mungkin harapan kita. Kita sudah punya plan A, plan B. Sebenarnya kita setelah pertandingan Makassar itu kita sudah meeting dengan semua tim pelatih, dengan manajemen bahwa kita ada plan A, plan B, plan C, dan lain-lain. Dan kita sebenarnya sudah mulai, tapi kan situasi sudah berbeda dan saya putuskan adalah mungkin memang bukan, ini salah saya. Ini salah saya sebagai CEO Persebaya yang mungkin cara saya mungkin belum mendapat kecocokan di hati teman-teman manajemen. Dan saya tidak ingin mengorbankan teman-teman manajemen ini untuk ikut sengsara bersama saya. Saya kasihan dengan keluarganya, kalau keluarga saya dari ayah saya sudah terbiasa hidup penuh tantangan terbiasa. Tapi saya tidak ingin teman-teman ini lebih sengsara lagi dari saya. Jadi saya mundur dari CEO Persebaya dan kita akan menuntaskan, kita akan menuntaskan segera. Jangan khawatir para pemain, jangan khawatir para pelatih, kita akan tuntaskan semuanya tanpa keluhan-keluhan atau apa-apa. Kita akan terus mensupport tim ini sebaik mungkin, meraih hasil sebaik mungkin sampai akhir musim. Dan setelah itu nanti kita akan serahkan kepada pihak yang kami harapkan akan lebih baik daripada saya. Nah, dan kita sudah sepakat kita akan, dari dulu kan kita selalu komit sampai akhir musim. Kita tahun 2019 itu kita dari peringkat 12 hanya dalam 9 pertandingan kita bisa kembali ke peringkat 2 waktu itu. Jadi musim ini masih panjang, Persebaya masih sangat bisa. Kita punya pemain-pemain muda yang seharusnya kita beri support, kita beri dukungan sepenuh hati karena mereka ini bukan hanya calon bintang, ini calon bintang masa depan jangka panjang. Yang kita punya, yang kontraknya dengan Persebaya itu jangka panjang. Pemain-pemain Persebaya sekarang ini yang kontraknya tidak lagi nanti akan mengkhianati Persebaya. Ini pemain-pemain yang sudah kita siapkan untuk memang komit jangka panjang di Persebaya dan kita akan komit untuk mereka. Kita 5 tahun ini kita sudah terbiasa dengan dinamika pemain, agen pemain dan lain-lain. Nah, ini kan saya ingat zaman dulu kan kita selalu ingin pemain yang memang dibesarkan Persebaya dan
Dan ini kita sudah menemukan, kita punya pelatih terbaik di Liga 1. Kita punya jajaran pelatih yang semuanya hatinya hijau, lebih hijau dari saya. Jadi mereka ini, saya percaya ini, dan ini punya gen juara. Tim ini punya gen juara. Jadi saya minta tolong beri support mereka semaksimal mungkin, sambil kami akan mencarikan cara supaya Persebaya ini lebih baik lagi. Jadi saya mengucapkan, tadi di awal saya mengucapkan terima kasih kepada semua, ya sekarang saya mengucapkan mohon maaf kepada teman-teman Bodek semua, karena saya telah mengecewakan teman-teman semua. Bukan saya yang mengecewakan teman-teman semua dengan hasil Persebaya belakangan. Itu salah saya. Itu salah saya. Dan saya tidak ingin orang lain merasakan akibatnya kalau itu bukan kan. Harus saya yang menanggung akibatnya. Jadi saya mengucapkan maaf kepada teman-teman semua kalau kita belum bisa memuaskan hasil ini. Tentunya kan saya bisa bilang ada pandemi 2 tahun yang kita 2020 seharusnya menyala. Ini teman-teman sudah capek dengan alasan. Saya juga nggak mau cari alasan. Ya ini salah saya. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mohon maaf kepada teman-teman bonek, saya mohon maaf kepada Kota Surabaya, saya mohon maaf kepada Wali Kota Surabaya, saya mohon maaf kepada Kapolrestabes Surabaya, saya mohon maaf kepada seluruh sponsor, saya mohon maaf kepada Koperasi Surya Abadi Persebaya, saya mohon maaf kepada Chandra, saya mohon maaf kepada Nanang, saya mohon maaf kepada Alex, saya mohon maaf kepada Cak Ram, saya mohon maaf kepada Yahya, saya mohon maaf kepada Coach Aji, saya mohon maaf kepada Coach Uston, Mustaqim, Bejo, pelatih-pelatih yang lain. Saya mohon maaf kepada seluruh pemain kalau saya belum bisa membantu mereka berbuat lebih baik. Ini salah saya. Jadi saya mohon teman-teman tidak perlu menterbang ini. Saya tidak mencari simpati dan dukungan apa-apa. Tidak perlu ada perdebatan di antara teman-teman supporter semua. Oh, Azrul begini, Azrul enggak, itu enggak. Kita semua sekarang mikir Persebaya. Bagaimana Persebaya lebih baik. Gak usah pikirin saya. Saya tetap akan pikirin saya sampai musim ini tuntas dan kita akan selesaikan ini. Saya akan menyelesaikan tanggungan-tanggungan saya dengan sebaik mungkin. Jadi setelah pertemuan ini nanti Senin ya kita akan melakukan pertemuan. Saya akan mengajukan surat pengunduran diri saya sebagai CEO. Kemudian setelah itu konsekuensi legal dan lain-lainnya kita akan tuntaskan semua hari Senin. Tapi semua komitmen saya, komitmen keluarga saya, komitmen manajemen kami kepada teman-teman supporter, kepada para pelatih, para pemain, khususnya para sponsor, pada Kota Surabaya, kita akan selesaikan sebaiknya. Jadi ya, itu dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan sebagai orang yang juga mencintai Persebaya, tapi cintanya kalah dengan teman-teman semua, saya mohon maaf. Dan saya akan terus, bagaimanapun saya ini orang Surabaya, dan saya sejak kecil adalah Bodek. Dan saya nggak akan sok-sokan lah, ngandol-ngandol apa enggak. Yang kenal saya sejak kecil tahu saya pernah ikut bis-bis. Tapi ya ini mungkin sudah waktunya. Sekali lagi saya mohon maaf, teman-teman semua. Itu aja mungkin dari saya. Ya.